Setelah kemarin kita tahu tentang cara pandang budaya, tentang kebijakan difabel di Indonesia, lalu apa selanjutnya? So, kalau kamu penasaran, kamu pengen tahu apa selanjutnya, tetap stay tune dan tontonin video ini sampai habis. Hey teman-teman, apa kabar dan mesti antusias? Oke teman-teman, setelah kemarin kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya budaya Indonesia memandang difabel, bagaimana ternyata nilai-nilai budaya kita ada loh yang terkait difabel dan bisa kita gunakan. Nah, hari ini kita akan bicara what next, apa selanjutnya. Teman-teman, kemarin di video yang lalu aku sudah sharing bahwa ternyata cerita rakyat, cerita perwayangan itu sudah mengakui eksistensi, sudah mengakui keberadaan difabel dalam masyarakat. Bahkan nilai plusnya adalah difabel dinilai sebagai individu yang unik dan istimewa, tergambar dari nilai plus yang ditonjolkan, yaitu mereka punya kesaktian. Tapi di era modern ini tentu kita nggak akan bahas kesaktian yang mungkin bisa terbang atau bisa apa ya. Tetapi setidaknya dari tinjauan-tinjauan dari cerita rakyat, dari cerita perwayangan itu, ternyata nenek moyang kita, nenek moyang kita bangsa Indonesia ini sudah mengangkat nilai-nilai plus dari difabel sedari dulu. Nah, karena itu teman-teman, what next? Apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengangkat nilai plus ini, mengangkat nilai tambah ini, bahwa difabel dia adalah individu yang, seperti yang sering aku katakan, difabel individu yang unik dan istimewa. Dan itu yang harus kita tonjolkan. Forward, untuk apa? Yang pertama, supaya itu bisa menimbulkan kebanggaan dalam diri difabel. Jadi kita membentuk kebijakan, kita harus bisa membentuk kebijakan yang difabel bisa bangga mengatakan, yes, aku difabel. Aku bangga menjadi difabel. Dan difabel bukan untuk diratapi, tetapi difabel adalah satu kondisi yang memang untuk dijalani dan dinikmati dengan happy, dengan ceria, seperti kita menikmati hidup. Itulah teman-teman, nilai plus yang pertama yang harus kita angkat, bahwa menciptakan kebijakan yang bisa menimbulkan kebanggaan bagi identitas difabel. Nah, yang kedua, dari poin di mana ternyata budaya Indonesia tuh budaya yang sangat peduli, budaya yang sangat care dengan lingkungan sekitarnya. Maka yang kedua adalah bagaimana kita bisa menciptakan kebijakan, kita bisa menciptakan hukum yang ternyata mengakomodasi, yang ternyata bisa mendukung, mendorong yang namanya kontribusi aktif, partisipasi aktif difabel dalam kehidupan masyarakat. Dan aku kira itu tentu sangat mudah, karena kita Indonesia negara yang sangat peduli, negara yang suka berkomunitas. Wow, aku kira sih untuk hal-hal semacam itu pasti bisa. Nah, teman-teman, what next yang berikutnya adalah ternyata difabel ini adalah satu konsep yang terbuka. Ketika kita membaca konvensi hak-hak difabel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Indonesia juga meratifikasi, kita tahu bahwa difabel adalah konsep yang terbuka. Dari keterbukaan konsep difabel ini, mestinya kita bisa membangun satu bangunan kebijakan hukum Indonesia terkait difabel yang memang Indonesia banget. Kita bisa membangun satu hukum yang tadi, pertama, lagi-lagi harus menimbulkan kebanggaan bagi diri difabel. Ya, saya bangga jadi difabel, aku bangga jadi difabel. Aku bisa ini, aku bisa itu, ya karena aku difabel. Bagaimana memunculkan kebanggaan itu? Ya
salah satunya adalah dengan merumuskan nilai-nilai plus, nilai-nilai poin tambah. Difabel tidak selalu dikaitkan dengan keterbatasan. Difabel nggak selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan. Bukan disable, tapi difabel. Memang orang-orang yang punya kemampuan yang istimewa. Nah, penekanannya di situ teman-teman. Bagaimana kebijakan kita bisa mendukung difabel bangkit. Difabel bisa merekognisi dirinya. Difabel bisa mengidentifikasi dirinya sebagai individu yang memang memiliki nilai tambah. Tentu kacamata normalitas itu harus kita lepaskan. Apa itu kacamata normalitas? Tunggu penjelasanku di konten-kontenku berikutnya teman-teman. Dan stay tune terus di channelku ini. Teman-teman, kalau teman-teman mau kasih komentar, saran, tanggapan, atau teman-teman punya diskusi, teman-teman punya ide-ide lain yang menarik yang bisa kita diskusikan bareng-bareng untuk kemajuan difabel Indonesia sama-sama, teman-teman jangan lupa untuk tinggalkan komentar teman-teman di kolom komen di bawah, dan teman-teman jangan sungkan juga, jangan ragu juga untuk sharing ke semua teman-teman yang lain supaya supaya sharingku ini bisa semakin bermanfaat untuk banyak orang. Oke teman-teman, jangan lupa tunggu apa sih itu kacamata normalitas di kontenku berikutnya. Oke teman-teman, see you, bye-bye, and salam antusias.